Hai, selamat datang di Kaktus Channel. Di video kali ini, aku bakalan mau bahas mengenai cerita novel Mushoku Tensei. Dan karena video ini nantinya bakalan mengandung spoiler buat kalian yang nonton anime ataupun belum baca novelnya, maka peringatan spoiler. Dan untuk kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu, supaya channel ini nantinya punya semangat buat upload video-video terbaru. Oke, tidak usah lama-lama, kita mulai saja videonya. 3, 2, 1. Cerita dimulai di Kastil Langit. Rudius saat ini sedang meminta bantuan Perigius untuk mengirimkannya ke hutan agung menggunakan sihir teleportasi. Awalnya, Perigius terlihat agak bingung dengan maksud dari tujuan Rudius. Tapi, setelah beberapa saat, dia kemudian menerima permintaan Rudius itu. Mendengarnya, Rudius kemudian menjadi cukup senang, dan Rudius juga berterima kasih ke Perigius karena beberapa hari yang lalu Aisyah sudah merepotkannya, yang mana dijawab oleh Perigius bahwa itu tidak masalah. Tetapi Perigius kemudian bertanya tentang kelahiran anak baru Rudius. Nampaknya Perigius sudah mengetahui itu dari Aisyah. Dan Perigius juga mengatakan bahwa Rudius harus bersyukur karena anaknya bukan laki-laki berambut hijau. Karena jika hal itu sampai terjadi, maka Perigius akan memburu anak itu bahkan hingga mencapai ujung dunia. Rudius paham dengan maksud Perigius, yang mana anak laki-laki berambut hijau pasti merujuk pada reinkarnasi dari Laples. Menurut cerita Orsted, Laples seharusnya adalah seorang prajurit naga legendaris yang melawan Hitogami, yang mana itu berarti Laples memiliki tujuan yang sama dengan Rudius. Tetapi orang-orang yang berada di sekitar Rudius banyak yang membencinya, dan jika saja Laples sampai berinkarnasi pada salah satu anaknya, Rudius pasti tidak akan tahu tentang bagaimana cara dia menghadapi orang-orang yang berada di sekitarnya itu lagi. Meskipun begitu, Rudius yakin bahwa Orsted akan memperingati Rudius jika hal itu sampai terjadi. Dan lalu, karena menyiapkan lingkaran sihir teleportasi membutuhkan waktu, salah satu Tsukaima Perigius kemudian membantu Rudius dan yang lainnya ke sebuah ruangan. Tetapi, sebelum Rudius pergi ke sana, Perigius mengatakan bahwa Rudius harus memberitahunya jika salah satu istri Rudius melahirkan anak laki-laki berambut hijau, supaya Rudius dan Perigius bisa berdiskusi untuk menghindari pertikaian di antara mereka berdua. Setelah itu, awalnya Rudius ingin mengunjungi Nanahoshi terlebih dahulu. Tetapi, karena Nanahoshi tidak berada di ruangannya, Rudius langsung menuju ke ruang tunggu yang diberikan oleh Perigius. Setelah memasuki ruangan itu, Rihanna pun segera melompat ke atas sofa sambil mengatakan bahwa Rudius dan Aisyah adalah orang-orang yang sangat berani karena bisa bernegosiasi dengan orang semenyeramkan Perigius tanpa adanya rasa takut. Mendengar itu, Rudius kemudian mengatakan bahwa Perigius bukanlah rekan Rudius, tetapi dia memiliki posisi di atas Rudius. Meskipun begitu, Perigius adalah orang yang baik, mengingat dia yang merupakan seorang pahlawan legendaris masih mau menemui Aisyah yang merupakan seorang pelayan. Rinya lalu mengatakan bahwa bukankah hal itu karena Perigius takut dengan Orsted, yang saat ini merupakan bos dari Rudius. Mendengar itu, Rudius langsung membungkam mulut Rinia untuk tidak mengatakan hal semacam itu lagi. Karena Rudius tahu bahwa ruangan yang saat ini mereka tempati dilengkapi dengan alat seperti CCTV. Jadi, Perigius mungkin bisa mendengar setiap percakapan di antara mereka berdua. Dan benar saja, ketika Silvaril yang tiba-tiba muncul untuk menjemput Rudius, kemudian mengatakan bahwa hubungan antara Perigius dan Rudius bisa terjadi karena Perigius adalah orang yang baik, dan dia juga sudah menganggap Rudius sebagai sahabatnya. Dan lalu, dengan perasaan kesal, Silvaril kemudian membimbing Rudius dan yang lainnya menuju ke ruang tempat teleportasi akan dilakukan. Dan di tempat itu, sudah ada Perigius dan Nanahoshi yang berdiri di depan lingkaran sihir. Sebelum Rudius dan yang lainnya berangkat, Silvaril memberikan peta yang menuju desa Rasewan dari tempat tujuan mereka akan diteleportasikan. Dan ternyata orang yang akan menggunakan sihir teleportasi kali ini adalah Nanahoshi. Dengan kata lain, Rudius saat ini adalah kelinci percobaan untuk menguji kemampuan Nanahoshi. Rudius tidak mempermasalahkan itu, tetapi Rudius tiba-tiba merasakan firasat buruk ketika dia akan dipindahkan. Dan benar saja, ketika Rudius sudah dipindahkan ke reruntuhan yang dijadikan target tujuan, tubuh Rudius langsung terendam oleh air.
Hal itu bisa terjadi karena saat ini hutan agung sedang mengalami musim hujan. Dan saat Rudius, Rinia, dan Leo keluar dari reruntuhan itu, hujan lebat sedang terjadi dan mengguyur seluruh wilayah hutan agung. Rudius mungkin saja bisa membuat perahu untuk melanjutkan perjalanan. Tetapi dikarenakan hujan lebat, Rudius nantinya tidak akan bisa mengenali arah. Jadi Rudius kemudian menyarankan untuk menunggu hingga hujannya reda. Mendengar itu, Rinia kemudian menolaknya karena setelah musim hujan selesai, maka Rasewan akan memasuki musim kawin. Mendengar itu, Rudius kemudian berpikir bahwa hal itu akan menjadi situasi yang sangat gawat jika Rinia sampai tidak bisa mengendalikan hasrat seksualnya. Dan saat Rudius sedang memikirkan itu, Leo tiba-tiba menggonggong. Rudius tidak tahu dari maksud gonggongan itu, tetapi Rinia kemudian mengatakan Leo baru saja memberitahu bahwa dia tahu jalan menuju ke desa. Dan Rudius sekarang hanya perlu membuatkan kapal untuk mereka saja. Mendengar itu, Rudius pun langsung membuat perahunya menggunakan sihir tanah. Dan meskipun Rudius sudah membuat perahu sekuat dan seringan mungkin, namun Rudius masih memerlukan waktu untuk beristirahat beberapa kali, supaya dia tidak kehabisan mana di tengah jalan. Dan lalu, 2 hari kemudian, Rudius, Rinia, dan Leo akhirnya sudah mencapai desa Darudia. Melihat kedatangan hewan suci dengan manusia, para penduduk desa awalnya mengira bahwa Rudius lah yang selama ini menculik hewan suci. Dan mereka menjadi lebih tegang dan waspada ketika Rudius dan yang lainnya mulai mendekat. Melihat kondisi itu, Rinia kemudian berteriak dan mengatakan bahwa dia sudah kembali. Yang mana hal itu ternyata membuat ketegangan pada warga desa menjadi menghilang dan berganti dengan cemooh yang dilontarkan ke Rinia. Karena Rinia selama ini telah mengabaikan tugasnya sebagai penduduk desa. Setelah Rudius dan yang lainnya turun dari kapal, Rudius disambut dengan cukup baik, sementara Rinia disambut dengan cacian. Beberapa penduduk desa yang masih mengingat Rudius masih ada yang mencoba untuk menuduh Rudius sebagai penculik hewan suci, yang mana tuduhan itu membuat suasana menjadi menenggang lagi. Tetapi ada 2 gadis prajurit yang datang yang membawa Rudius dan yang lainnya untuk bertemu dengan Ges yang saat ini sudah menjadi kepala suku. Kedua gadis itu adalah gadis yang pernah diselamatkan oleh Rudius 10 tahun yang lalu, dan mereka sudah mengalami banyak perubahan, terutama pada opainya. Dan lalu setelah bertemu dengan Ges, Rudius kemudian mulai menceritakan bagaimana dia memerlukan pelindung untuk menjaga keluarganya dan bagaimana dia tidak sengaja memanggil hewan suci dalam proses itu. Ges masih terlihat curiga dengan cerita Rudius, tetapi Leo kemudian mulai mengobrol dengan Ges menggunakan gonggongannya. Dan karena Rudius tidak mengerti apa yang telah dikatakan oleh Leo, Rinia kemudian menerjemahkan pembicaraan Leo, yang mana Leo mengatakan bahwa dia mengikuti Rudius untuk menjalankan misinya. Tugas hewan suci adalah membantu orang yang akan menyelamatkan dunia. Sementara tugas suku Darudia adalah menjaga hewan suci hingga sang penyelamat muncul. Dan Leo mengatakan bahwa anak Rudius adalah penyelamat dunia ini. Mengingat perilaku Leo di rumah, Rudius tahu bahwa anak yang dimaksud Leo sebelumnya adalah Lara. Meskipun sudah mendengar itu, Ges masih meragukan anak Rudius adalah penyelamat dunia, mengingat dia adalah keturunan manusia. Tetapi hal itu langsung dikoreksi oleh Rinia bahwa putri kedua Rudius adalah belasteran antara manusia dengan iblis. Jadi anak itu akan memiliki umur yang panjang dan memungkinkan untuk menjadi penyelamat dunia. Selain itu, Leo juga mengatakan bahwa berdasarkan legenda, jika sang penyelamat mati sebelum dewasa, maka pohon suci pasti akan layu. Yang mana hal itu nantinya akan membuat hewan suci mati karena melemah. Jadi karena itulah Leo harus melindungi sang penyelamat itu. Mendengar itu, Ges pun tidak bisa berkata-kata lagi. Dan Ges meminta Rudius untuk membawa putrinya dan hewan suci 15 tahun lagi ke desa Darudia untuk melakukan ritual di pohon suci. Rudius tidak pernah tahu bahwa ada ritual semacam itu di Darudia. Namun Rudius masih menyetujui permintaan itu. Dan lalu setelah obrolan hewan suci selesai, Ges langsung mengalihkan tatapannya ke arah putrinya, yaitu Rinia. Dan dia bertanya tentang mengapa Rinia bisa sampai tinggal bersama Rudius.
Rudius sempat akan menjawab pertanyaan itu, tetapi Rinia langsung memotong dan mengatakan bahwa saat dia akan melakukan bisnisnya, dia mendapatkan wahyu untuk datang ke kota Saria. Dan ternyata di kota itu, Rinia malah bertemu dengan hewan suci, yang mana sebagai anggota suku Dorudia, Rinia kemudian menjalankan tugasnya untuk membawa hewan suci kembali ke desa. Mendengar itu, Rudius tahu bahwa nampaknya Rinia sudah menyiapkan jawaban ini dari awal. Tetapi karena Rudius berpikir bahwa berbohong itu tidak baik, Rudius kemudian memberitahukan cerita sebenarnya kepada Ges tentang hutang Rinia dan bagaimana Rudius bisa menyelamatkannya dari pedagang budak. Awalnya, Rudius mengira bahwa Ges akan marah, mengingat Rinia ditolong Rudius dengan cara membeli Rinia sebagai budaknya. Tetapi, ternyata Ges malah berterima kasih kepada Rudius karena telah menyelamatkan Rinia. Dan mengingat ras hewan akan memasuki musim kawin, Ges kemudian mempersilahkan Rudius untuk melakukan apapun kepada Rinia. Mendengar itu, Rinia langsung mencoba untuk melakukan protes, tetapi Ges langsung memarahinya dan mengatakan bahwa Rinia harus membalas budi ke orang yang sudah menyelamatkannya, meskipun itu harus menggunakan tubuhnya sendiri. Rinia kemudian hanya bisa pasrah dengan perintah ayahnya, sementara Rudius yang mendengar itu tidak berniat untuk melakukan hal-hal semacam itu dengan Rinia. Kemudian, untuk menjalankan tugas suku Darudia, Ges selalu meminta Rudius untuk membawa juga salah satu kesatria Darudia untuk menjaga hewan suci. Kedua prajurit itu adalah Minitona dan Terusena, dan mereka berdua malah berdebat untuk menjadi penjaga hewan suci. Meskipun itu berarti menjaga hewan suci akan melepaskan kemungkinan mereka untuk bisa menjadi kepala desa selanjutnya. Nampaknya, memiliki posisi penjaga hewan suci memiliki kehormatan lebih tinggi daripada menjadi kepala desa. Melihat pertengkaran mereka berdua, Rudius kemudian teringat dengan Pursena, dan Rudius kemudian bertanya tentang di mana Pursena saat ini. Mendengar itu, Ges kemudian membawa Rudius ke sebuah bangunan yang terletak di pinggir desa. Rudius tahu bangunan itu karena 10 tahun yang lalu dia ditahan di sana, dan bangunan itu adalah penjara desa. Dan setelah memasuki bangunan itu, Rudius kemudian melihat ada Pursena yang sedang tertidur menggunakan pakaian tipis di dalam penjara. Ges lalu membangunkan Pursena, dan setelah Pursena melihat adanya Rudius di sana, dia langsung mendekati jeruji dan meminta bantuan Rudius untuk membebaskannya karena dia tidak bersalah. Menanggapi itu, beberapa saat kemudian Rudius pun mulai mendengarkan cerita bagaimana Pursena bisa masuk ke dalam penjara. Nampaknya 10 hari yang lalu persediaan daging desa telah dihabiskan oleh seseorang dan Pursena telah menjadi tersangka dari kejadian itu. Setelah lulus dari akademi, Pursena kemudian kembali ke desanya lagi, dan karena dia memiliki nilai kelulusan yang memuaskan, Pursena lalu menjadi kebanggaan desa dan kandidat utama dari calon kepala desa. Tetapi untuk menjadi kepala desa, Pursena harus menjadi pemimpin prajurit hingga kepala desa sebelumnya pensiun. Awalnya semua berjalan dengan lancar dan Pursena nantinya akan memilih pasangannya di musim kawin selanjutnya. Tetapi 10 hari yang lalu ketika Pursena dan temannya bertugas menjaga gudang daging, teman jaga Pursena sedang tidak enak badan akibat luka yang diderita setelah pertarungan melawan monster beberapa hari yang lalu. Melihat itu, Pursena kemudian menyuruh temannya untuk pulang dan beristirahat, sementara dia akan menjaga gudang itu sendirian. Kemudian, keesokan harinya, Pursena ditemukan sedang tertidur dan bersandar pada kotak penyimpanan daging dengan perutnya yang membuncit. Di desa Darudia, mencuri makanan di saat musim hujan adalah kejahatan besar. Dan karena banyak bukti dan kesaksian yang mengarah kepada Pursena, Pursena pun akhirnya dipenjara. Tetapi meskipun begitu, Pursena masih terus menyangkal bahwa dia bukan pelakunya dan mengatakan bahwa pada hari itu dia tidak sadarkan diri karena dipukul oleh seseorang dari belakang. Setelah mendengar itu, Rudius pun memutuskan untuk melakukan sebuah penyelidikan. Dan dengan ditemani Rinia, Rudius pun mulai menemui beberapa saksi pada insiden itu. Saksi pertama adalah prajurit yang menemukan Persuna di gudang pada pagi hari, dan dia bernama Gimel. Gimel ternyata adalah seorang anak yang pernah diselamatkan Rudius dan Ruiger saat dia terjatuh ke dalam air.
Menurut Gimel, saat dia pergi ke gudang pada pagi hari, dia menemukan Persuna sedang tertidur menghadap ke pintu dengan kotak daging kering terbuka. Dan Persuna juga mengigau bahwa dia sudah tidak sanggup untuk makan lagi. Tidak hanya itu, terdapat bekas air liur Persuna pada potongan daging dan bau makanan dari mulut Persuna. Setelah mendengar itu, Rudis pun bertanya apakah tidak ditemukan sesuatu yang mencurigakan di gudang itu juga, seperti jejak kaki atau sesuatu yang lain. Tetapi Gimel mengatakan bahwa hal semacam itu tidak ada. Setelah mewawancarai Gimel, Rudis kemudian pindah ke saksi yang kedua, yaitu teman jaga Persuna yang bernama Kanalna. Menurut Kanalna, sebelum dia pergi meninggalkan Persuna sendirian, Persuna sudah mengeluhkan bahwa dia sangat lapar dan dia belum makan sejak tadi pagi. Seingat Rudius, Persuna adalah orang yang suka sekali mengemil daging, jadi akan aneh jika Persuna belum makan sama sekali. Kanalna lalu mengatakan bahwa sehari sebelumnya ada serangan dari kawanan monster, dan meskipun tidak ada korban jiwa dalam serangan itu, tetapi ada banyak prajurit yang terluka. Dan karena Pursena adalah satu-satunya orang yang bisa menggunakan sihir penyembuh tingkat lanjut, maka akhirnya dia menjadi sangat sibuk untuk menyembuhkan para prajurit, hingga akhirnya pun Pursena kehabisan mananya. Meskipun begitu, Pursena terus memaksakan dirinya dan menjalankan tugas hingga dia sampai lupa untuk makan. Dan lalu, setelah mendengarkan cerita dari berbagai pihak, Rudius akhirnya menemukan siapa orang yang telah memberikan kesaksian palsu kepadanya. Dan orang itu adalah Persuna. Rudius kemudian segera kembali ke dalam penjara untuk bertemu dengan Persuna. Di sana, Rudius bertanya sekali lagi apakah Persuna benar-benar mencuri makanan atau tidak. Awalnya, Persuna masih menyangkal. Tetapi setelah Rudius menyuruhnya untuk bersumpah atas nama Tuhan, mata Persuna bergerak ke kiri dan ke kanan. Melihat itu, Rudius kemudian menarik kepala Persuna dan menatapnya dengan tatapan tajam, sambil mengatakan bahwa Rudius tidak akan pernah memaafkan siapapun yang mempermainkan nama Tuhan. Wajah Persuna kemudian mulai memucat, dan dengan gemetar pada tubuhnya, Persuna pun akhirnya mengaku bahwa dialah yang telah memakan daging itu. Dan dengan ini, kasus pencurian daging akhirnya selesai, dan pelakunya adalah Persuna yang tergoda dengan daging di saat perutnya kosong. Dan meskipun Persuna adalah tersangka, namun menurut Rudius, Persuna juga merupakan korban dari kasus ini, mengingat Persuna kelaparan akibat menyembuhkan para prajurit desa. Setelah itu, Rudius kemudian membahas mengenai orang-orang yang akan menjadi penjaga hewan suci. Gis lalu bertanya, siapakah orang yang akan dipilih Rudius? Sebenarnya, Rudius tidak masalah jika dia membawa orang dengan kemitaran seperti Roxy atau Sylvie. Tetapi, jika Rudius membawa orang yang kurang cerdas dengan opai besar, hal itu pasti akan membuat istrinya menjadi marah, kecuali Eri si pecinta hewan. Tetapi, sebelum Rudius mengatakan pilihannya, Rinia kemudian keluar dari tempat dia bersembunyi sebelumnya, sambil tertawa dan memakai kacamata hitam di hadapan Persuna. Sebelumnya, Rinia tidak masuk ke dalam bangunan penjara ini karena dia masih trauma akibat dia dulu pernah dimasukkan ke dalam penjara tanpa mengenakan apapun. Tetapi saat ini dia malah tiba-tiba muncul. Melihat kemunculan Rinia, Persuna kemudian bertanya bagaimana Rinia bisa berada di sini dan mengapa Rinia bisa bersama dengan Rudius. Menanggapi pertanyaan itu, Rinia kemudian menarik lengan Rudius sambil menggoda Persuna, dan Rinia mengatakan bahwa saat dia tidur, Rudius pernah masuk ke dalam kamarnya dan menggendong Rinia seperti seorang putri. Dan pada malam itu, Rinia terus menangis terseduh-seduh akibat perbuatan Rudius. Selain itu, Rinia juga mengatakan bahwa keluarga Greirat memang sangat buas ketika berada di ranjang. Dan hanya bermain semalam saja bisa membuat tulang rusuknya hampir saja patah. Mendengar itu, Persuna mencoba untuk tidak mempercayai setiap perkataan Rinia. Sementara Rudius tahu bahwa beberapa cerita dari Rinia ada yang benar dan ada yang tidak. Meskipun pada kenyataannya, Rudius tidak melakukan hal-hal yang aneh kepada Rinia pada malam itu. Dan keluarga Greirat yang Rinia maksud mungkin adalah Eris. Eris sangat suka dengan ras hewan, sama seperti kakeknya. Dan Eris pernah tidur sampai memeluk Rinia hingga tulang rusuk Rinia hampir saja patah. Persuna kemudian bertanya apakah Rinia sudah menjadi istri Rudius. Yang lalu dijawab Rinia bahwa dia bukan istri Rudius, melainkan adalah budaknya Rudius.
Meskipun begitu, Rinia memiliki posisi bagus dalam perusahaan milik Rudius. Mendengar itu, Persuna kemudian menjadi lemas dan mulai menangis sambil meratapi nasib yang sedang dialaminya. Kemudian, setelah puas membuat Persuna menangis, Rinia kemudian menghadap ke arah Rudius dan Geas sambil membungkuk dan memohon untuk menunjuk Persuna sebagai penjaga hewan suci. Selama berada di akademi, Rinia dan Persuna sudah berusaha keras untuk menjadi kepala desa selanjutnya. Rinia yang kalah berduel dengan Persuna kemudian memilih untuk menyerah menjadi kepala desa. Sementara Persuna masih berusaha dengan keras untuk menjadi kepala desa. Jadi Rinia kemudian meminta pengampunan untuk satu kesalahan yang telah dibuat oleh Persuna itu. Rudius setuju dengan perkataan Rinia karena meskipun Persuna bersalah, namun jasanya masih perlu untuk dihargai. Dan insiden ini bisa terjadi karena keadaan lapar yang membuat Persuna untuk melakukan itu. Dan pencurian itu bisa terjadi karena Persuna dalam keadaan kelaparan. Setelah melihat permohonan Rinia, Rudius kemudian juga membuat permintaan yang sama kepada Geas. Mendengar itu, wajah Geas kemudian terlihat menjadi cukup lelah. Tetapi pada akhirnya Geas kemudian menerima permintaan itu dan menyuruh Persuna dan Rinia untuk menjaga hewan suci dengan baik selama berada di rumah Rudius. Dan lalu setelah diskusi mereka semua selesai, Rudius, Rinia, Persuna, dan Leo akhirnya kembali ke kota Saria menggunakan sir teleportasi yang diletakkan di reruntuhan sebelumnya. Lalu setelah mencapai kota Saria, Persuna kemudian bergumam dengan kata-kata nostalgianya. Tetapi perkataan itu kemudian dipotong oleh Rinia, dan Rinia mengatakan bahwa setelah ini Persuna akan menjadi bawahannya, yang mana ucapan Rinia barusan telah membuat Persuna menjadi sangat kaget. Oke, sekian dulu untuk pembahasan di video kali ini. Pembahasan selanjutnya mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar dan juga like dan subscribe. Terima kasih sudah mendengarkan dan goodbye.